Halo teman-teman, jadi sekarang kita juga sudah mendapatkan peraturan terbaru mengenai PMK 111 tahun 2025 di mana PMK ini lebih mengatur kepada pengawasan kepada wajib pajak, tetapi dulunya itu hanya berupa surat edaran, sekarang sudah naik kelas menjadi peraturan Menteri Keuangan. Nah, yang menjadi concern di sini sekarang bukan lagi hanya kepada wajib pajak yang sudah terdaftar saja, tetapi juga kepada para wajib pajak yang belum terdaftar. Nah, peraturan Menteri Keuangan ini membahas mengenai apa saja? Saya dengan Raymond, sekarang kita akan bahas mengenai secara singkat saja PMK nomor 111 ini. Oke teman-teman, kita mulai saja langsung masuk ke bagian yang pertama, yaitu mengenai pengawasan kepada wajib pajak terdaftar. Yaitu pengawasan terhadap wajib pajak terdaftar ini diatur di dalam salah satunya adalah di dalam pasal 3 ayat 1. Mencakup 3 kegiatan utama, yaitu salah satunya yaitu meminta permintaan penjelasan atas data dan atau keterangan. Hal ini diatur di dalam pasal 5 sampai dengan 8. Kemudian di dalam pasal 9 sampai dengan 12 yaitu mengatur mengenai penyampaian himbauan, dan juga di dalam pasal 13 sampai 14 yaitu mengenai pemberian teguran. Tujuan utamanya di dalam pasal-pasal ini adalah memastikan pemenuhan kewajiban perpajakan melalui interaksi antara DJP dan WP. Nah, sekarang kita akan melihat alur permintaan penjelasan SP2DK yang diatur di dalam PMK ini. Yang pertama adalah tentunya DJP menerbitkan surat permintaan penjelasan dan atau keterangan melalui akun WP, email, fax, pos atau ekspedisi ataupun kurir, ataupun bisa juga dengan cara langsung, tentunya disertai dengan berita acara. Kemudian berikutnya WP ini harus memberikan tanggapan dalam waktu 14 hari, tetapi ini dapat diperpanjang 7 hari. Nah, termasuk memenuhi kewajiban pajak dan menyampaikan penjelasan dengan bukti jika tidak setuju. Artinya adalah teman-teman di dalam waktu 14 hari ini, teman-teman harus bisa memberikan penjelasan dan juga bukti jika memang tidak sesuai terkait dengan permintaan penjelasan dan atau keterangan yang disampaikan oleh DJP. Kemudian setelah itu tentunya DJP akan meneliti ini hasil tanggapannya. Jika memang sesuai dengan permintaannya mereka akan bikin tuh berita acara penutupan. Tetapi jika tidak, akan dilanjutkan ke pembahasan ataupun bisa saja masuk ke bagian kunjungan dari AR itu sendiri. Nah, setelah itu kita akan masuk ke bagian pembahasan. Nah, pembahasan di dalam PMK 111 tahun 2025 ini bisa dilakukan dengan cara offline maupun dengan online. Nah, ya, kemudian tentunya setelah pembahasan akan ditutup dengan adanya berita acara. Nah, hasilnya itu seperti apa? Hasilnya bisa saja usulan seperti penutupan kegiatan, perubahan data jabatan, penghapusan NPWP, pengukuhan PKP jabatan, pembatasan layanan, ataupun pemeriksaan, atau yang lebih parahnya lagi bisa saja masuk ke bukti permulaan. Nah, lalu bagaimana ketika ada alur mengenai tentang himbauan? Nah, kita akan bahas sekarang mengenai alur penyampaian himbauan ini sendiri. Nah, di sini DJP ini menerbitkan surat himbauan untuk pemenuhan kewajiban seperti pengukuhan PKP, pembayaran pajak, ataupun pelaporan SPT. Juga sama dengan SP2DK, WP harus menanggapi dalam 14 hari dari sejak dikirimkannya surat tersebut. Nah, ketika itu sudah diterima, maka DJP akan meneliti tanggapannya. Jika memang tidak memadai, akan dilanjutkan dengan pembahasan ataupun kunjungan. Lalu hasilnya apa? Usulannya sama, serupa dengan SP2DK yang lain yang tadi sudah dibahas, termasuk penetapan angsuran pajak dan lain-lain. Ya, terus kemudian bagaimana dengan alur pemberian teguran berdasarkan PMK ini? DJP menerbitkan dulu nih surat teguran untuk pelanggaran seperti keterlambatan SPT. Nah, di sini dapat ditindaklanjuti tentunya dengan pembahasan, kunjungan, atau tindakan lain. Kalau hasilnya dari tindak lanjut seperti pembahasan, kunjungan, atau kegiatan lain tentunya bisa saja masuk ke pemeriksaan, pembatasan layanan, ataupun mungkin ya tadi ya, seperti bukti permulaan. Intinya adalah mulai dari SP2DK, mulai dari surat himbauan ataupun surat teguran, sebenarnya sama-sama aja gitu teman-teman. Mereka bisa melakukan pembahasan untuk hal ini, terus kemudian minta untuk keterangan, minta untuk bukti, dan juga lain sebagainya. Intinya adalah ketika kita tidak menyetujui dengan hasil yang mereka bilang, ya misalnya contoh himbauan ternyata kita sudah lakukan dan sebagainya, ya kita tinggal lakukan tanggapan atas surat himbauan tersebut. Nah, kemudian intinya seperti apa sih kewajiban DJP itu? Tentunya harus menerbitkan surat dan memastikan penyampaian yang tepat, kemudian juga harus meneliti tanggapan secara objektif. Mereka dapat mengundang pembahasan atau kunjungan jika diperlukan. Ya, di dalam SP2DK, imbauan atau teguran itu bisa dilakukan semua. Kemudian bagaimana dengan kewajiban wajib pajak? Tentunya kita harus memberikan tanggapan dalam tenggat waktu yang memang sesuai, disertai dengan bukti. Kemudian bagaimana ketika mereka melakukan kunjungan? Ya, kita juga harus memberikan akses kunjungan lapangan kepada pihak DJP. Lalu
Lalu ketika lakukan undangan bagaimana? Ya kita juga harus kooperatif, karena posisinya kita juga bisa bahas secara online ataupun mau offline. Lalu bagaimana sekarang peraturan terbaru ini terkait dengan pengawasan kepada wajib pajak yang belum terdaftar? Nah, pengawasan kepada WP yang belum terdaftar sebenarnya ini dibahas di dalam bab 4 pasal 15 sampai dengan 19. Karena belum terdaftar, maka DJP memfokuskan pada permintaan penjelasan dan atas data dan atau keterangan ya SP2DK karena tentunya imbauan dan teguran belum berlaku. Lalu tujuannya apa di sini? Tujuannya adalah identifikasi dan juga pendaftaran atas wajib pajak yang belum terdaftar sehingga wajib pajak tersebut dapat memenuhi kewajibannya. Lalu bagaimana alurnya? Alurnya tentunya sama saja. DJP menerbitkan surat permintaan penjelasan, dikirim melalui akun WP, ataupun dikirim melalui pos, ekspedisi, ataupun bisa saja secara langsung. Nah, WP yang belum terdaftar tersebut wajib menanggapi dalam 14 hari dan dapat diperpanjang 7 hari. Ya, ketika kita belum terdaftar maka kita harus tanggapi itu. Bagaimana ketika tidak ditanggapi? Maka ketika tidak ditanggapi bisa saja DJP mengatakan ini adalah persetujuan. Nah, ketika ada tanggapan, maka DJP harus meneliti tanggapan ini, dan jika sesuai, maka DJP akan menerbitkan surat pemberitahuan hasil. Jika tidak, lanjutkan dengan kunjungan. Nah, ketika terbitkan surat pemberitahuan hasil ini sudah terjadi, jika ada jumlah pajak, ya harus dilakukan pembahasan. Pembahasan ini balik lagi, bisa offline maupun online, gitu ya. Tentunya didukung dengan berita acara. Lalu hasilnya apa? Hasilnya bisa saja usulan seperti penutupan kegiatan yang tadi ya, teman-teman, terus kemudian pemberian NPWP jabatan, pengukuhan PKP jabatan, pendaftaran objek PBB secara jabatan, dan juga bisa saja ada pembatasan layanan ataupun masuk ke arah pemeriksaan. Lalu bagaimana dengan kewajiban DJP? Kewajiban DJP tentu sama saja ya teman-teman, dia harus menerbitin surat dan memastikan penyampaian, meneliti tanggapan, kemudian juga mereka berhak untuk melakukan kunjungan dan juga pembahasan jika memang dibutuhkan, dan juga bisa memberikan usulan untuk pendaftaran atas kepatuhan tersebut. Lalu dari sisi kewajiban kita sebagai wajib pajak yang belum terdaftar gimana nih? Tetap harus memberikan tanggapan dengan tepat waktu. Kemudian juga harus memberikan akses kunjungan ketika mereka melakukan kunjungan baik itu ke lokasi usaha maupun tempat tinggal. Lalu juga ketika ada undangan untuk pembahasan, wajib pajak juga harus bersifat kooperatif, yaitu intinya mau berdiskusi dengan di pihak DJP. Lalu di dalam bab berikutnya kita akan membahas mengenai tugas AR dalam pengawasan ini. Penugasan AR dan pegawai DJP diatur dalam pasal 21 sampai dengan 23. Tugas utamanya ya tentunya melaksanakan pengawasan melalui tim atau sistem DJP. Jadi bukan hanya dari orang, tetapi juga sistem DJP bisa melakukan pengawasan secara otomatis. Nah, tugas AR ini apa aja? Seperti yang dibahas di dalam pasal 21 sampai 23, yaitu melaksanakan pengawasan berdasarkan surat perintah tentunya dari Kepala KPP atau KP2KP termasuk pembuatan berita acara penyampaian surat, pembahasan, kunjungan lapangan, berita acara pelaksanaan kegiatan, usulan hasil pengawasan, dan pengumpulan data ekonomi. Kemudian di saat kunjungan atau pembahasan atau wawancara, si pihak DJP ini harus menunjukkan tanda pengenal surat perintah dan memberikan penjelasan kegiatan apa yang sedang dilakukan. Lalu kewajiban dari pihak DJP ini apa? Tentunya melakukan tindakan pengawasan sesuai dengan wewenang mereka, memastikan transparansi dengan menunjukkan identitas dan juga penjelasan yang mencukupi atas kegiatan tersebut. Lalu hak dari pihak AR gimana? Tentunya melakukan tindakan operasional seperti pembahasan dan kunjungan. Ingat ini adalah hak mereka. Jadi ketika kita tidak kooperatif, mereka juga akan melakukan tindakan yang seperti berita acara penolakan dan juga sebagainya. Kemudian di kewajiban WP itu apa? Tentunya harus kooperatif, baik itu pembahasan, menerima kunjungan, dan juga penyampaian data. Kemudian dari hak wajib pajak itu apa? Ya kita bisa kok meminta tanda pengenal, surat perintah, dan juga penjelasan atas kegiatan yang sedang dilakukan. Jadi jangan diam-diam aja. Jadi kita bisa tanya untuk hal ini sedang dilakukan kegiatan apa, minta surat perintahnya, dan sebagainya. Yang terakhir adalah mengenai kesimpulan terhadap PMK ini. PMK ini sebenarnya menyediakan kerangka pengawasan yang komprehensif untuk peningkatan kepatuhan wajib pajak melalui proses terstruktur, transparan, dan kooperatif. Pengawasan WP terdaftar melibatkan imbauan dan teguran, dan juga tentunya SP2DK ya teman-teman. Sementara WP belum terdaftar difokuskan hanya pada SP2DK, yaitu identifikasi dan sebagainya. Kemudian AR memainkan peran kunci dalam pelaksanaannya. Tentunya tandanya menjalankan ini semua dari pihak AR-nya. Kemudian diikuti dengan berita acara sebagai produk hukum utamanya. Secara keseluruhan, peraturan ini memperkuat sistem pajak Indonesia dengan menekankan self-assessment dan tindakan tegas jika diperlukan.
Disarankan bagi WP, seluruh WP baik yang terdaftar maupun belum terdaftar, berkooperatiflah dengan pihak DJP supaya jangan sampai ada sanksi ataupun denda-denda lain yang tidak perlu. Nah, teman-teman, semoga video ini bisa berguna buat kita semua, khususnya terkait pembahasan mengenai pengawasan ke depannya apa sih yang akan kita hadapi di tahun 2026 ini dan juga akan ke depannya. Intinya adalah di tahun 2026 pengawasan akan semakin lebih ketat. Bayarlah pajak tepat waktu, sehingga juga lapor juga tepat waktu, jadi jangan sampai ada surat teguran, surat himbauan, dan sebagainya. Kenapa begitu? Karena bisa saja dari surat himbauan, surat teguran, dan sebagainya akan masuk ke bagian yang namanya pembahasan dan juga bisa produk-produk hukum lainnya. Oke teman-teman, itu aja. See you, bye-bye.